D. Agama Bahai. Agama Bahai adalah agama yang didirikan oleh Sayyid Ali Muhammad pada tahun 1844 di Iran. Istilah Bahai berasal dari bahasa Arab, Baha, yang berarti kemuliaan atau kemegahan. Awalnya, kepercayaan ini bermula dari kalangan Islam sekte Syiah Imamiyah di Iran pada abad ke-19 Masehi, namun kemudian berkembang menjadi suatu agama baru yang mandiri. Meski demikian, sebagian kalangan Islam menganggapnya sebagai aliran sesat dan murtad dari Islam, sehingga agama ini banyak ditindas oleh para pemimpin politik dan pemimpin agama di berbagai negara Islam seperti di Iran, Afghanistan, Irak, Maroko, Turki, Suriah, Mesir, dan beberapa negara di sub-Sahara Afrika. Populasi umat Bahai di seluruh dunia diperkirakan antara 5 hingga 7,3 juta orang di 247 negara dan mewakili lebih dari 2.100 kelompok etnis, ras, dan suku, serta memiliki kitab suci yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa. Mayoritas umat Bahai berada di Asia dengan 3,6 juta pengikut, Afrika dengan 1,8 juta pengikut, dan Amerika Latin dengan 900.000 orang pengikut. Komunitas Bahai terbesar di dunia adalah di India dengan 2,2 juta pengikut, Iran dengan 350.000 pengikut, Amerika Serikat dengan 150.000 pengikut, dan Brazil dengan 60.000 orang pengikut. Komunitas umat Bahai juga ditemukan di Panama, Belize, Bolivia, Zambia, Papua Nugini, Chad, dan Kenya. Bahai International Community juga memiliki kantor di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa. 3 inti ajaran Bahai adalah: 1. Paham keesaan Tuhan, bahwa hanya ada satu Tuhan yang adalah sumber dari semua ciptaan. 2. Kesatuan agama, bahwa semua agama besar memiliki sumber spiritual yang sama dan berasal dari Tuhan yang sama. 3. Kesatuan umat manusia, bahwa semua manusia diciptakan sama dan bahwa keragaman ras dan budaya dipandang sebagai hal yang harus dihormati dan dihargai. Menurut ajaran Bahai, tujuan manusia adalah belajar untuk mengetahui dan mengasihi Tuhan melalui metode seperti doa, refleksi, dan memberikan pelayanan kepada umat manusia. Selain itu, dalam Bahai juga dikenal ajaran 12 asas sosial sebagai berikut: keesaan Tuhan, kesatuan agama, persatuan umat manusia, persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria, penghapusan segala bentuk prasangka, perdamaian dunia dan tata dunia baru, harmonisasi antara agama dan ilmu pengetahuan, kebebasan dalam mencari kebenaran, prinsip memajukan peradaban dan pendidikan universal, keperluan untuk bahasa persatuan sedunia, tidak terlalu jauh terlibat dalam politik, dan penghapusan kesenjangan ekonomi. Beberapa hukum Bahai yang berlaku secara umum adalah sebagai berikut ini. Sembahyang wajib Bahai, membaca tulisan suci tiap hari, dilarang bergunjing dan memfitnah, menjalankan puasa Bahai tiap tahun, minuman beralkohol dan obat bius dilarang kecuali untuk perawatan medis, hubungan seksual di luar pernikahan tidak diperbolehkan, begitu juga hubungan homoseksual. Kemudian yang terakhir adalah dilarang berjudi. Prinsip 3 inti membentuk dasar bagi ajaran dan doktrin Bahai, yaitu keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan kesatuan umat manusia. Menurut Bahai, Tuhan secara berkala telah mengungkapkan kehendaknya melalui para utusan ilahi yang tujuannya adalah untuk mengubah karakter manusia dalam hal kualitas moral dan spiritual. Agama dilihat sebagai sebuah sistem yang tertib dan progresif dari zaman ke zaman. Masing-masing utusan ilahi mendirikan agama yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat pada waktu tersebut. Para utusan ini termasuk Ibrahim, Musa, Yesus, Muhammad, Krishna, Buddha, dan lain-lain. Untuk kaum Bahai, para utusan Tuhan yang terbaru adalah Bab atau pendiri Bahai dan Bahaullah.
Dalam Baha'i, kemanusiaan dipahami sebagai proses evolusi bersama, dan kebutuhan saat ini adalah untuk membentuk perdamaian, keadilan, dan persatuan dalam skala global. Baha'i tidak menganggap persatuan sebagai suatu tujuan akhir yang hanya untuk dicapai setelah banyak masalah lainnya diselesaikan lebih dahulu. Tetapi sebaliknya, Baha'i memandang bahwa persatuan adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah-masalah itu. Baha'i menerima keabsahan semua agama terkenal dunia dan para pendiri agama dipandang sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan. Menurut Baha'i, ajaran sosial keagamaan dapat berubah dan berganti sesuai situasi dan kondisi zaman dan masyarakat, tapi prinsip-prinsip umum dasar spiritual dipandang sebagai hal yang universal, konsisten, dan tidak pernah berubah. Banyak ajaran dalam berbagai agama yang bersifat kiasan sehingga tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja. Menurut ajaran Baha'i, agama Tuhan haruslah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kepercayaan yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan bukanlah iman tetapi takhayul belaka. Beberapa kitab suci Baha'i antara lain Kitab I-Aqdas, Kitab I-Iqan, Kitab I-Ahad, Kalimat Tersembunyi, dan 7 Lembah. Ada 9 hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Baha'i yang memperingati peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah Baha'i. Dalam ajaran Baha'i, memisahkan diri dari dunia tidak diperbolehkan, tetapi sebaliknya, manusia harus bekerja karena melakukan pekerjaan yang berguna juga dianggap sebagai suatu ibadah. Ajaran Baha'i juga menyebut perkawinan sebagai benteng kesejahteraan dan keselamatan dan menempatkan lembaga keluarga sebagai fondasi struktur masyarakat manusia. Rumah ibadah Baha'i dinamakan Masyrikul Adhkar, tempat terbit pujian kepada Tuhan, yakni tempat untuk berdoa, meditasi, dan melantunkan ayat-ayat suci Baha'i dan agama-agama lain. Rumah ibadah Baha'i terbuka bagi orang-orang dari semua agama. Rumah ibadah Baha'i bisa ditemukan juga di New Delhi, India, Kampala, Uganda, Frankfurt, Wilmette, Illinois, Panama City, Panama Apia, Samoa Barat, dan Sydney di Australia. Berikut ini adalah beberapa ajaran yang disampaikan oleh Baha'u'llah. Bagi mereka yang berilmu dan hatinya diterangi, telah terbukti bahwa Tuhan, hakikat yang tak dapat diketahui, keberadaan suci sangatlah dimuliakan melebihi segala sifat manusia. Jauhlah dari kemuliaannya bahwa lidah manusia dapat mengatakan pujian yang cukup baginya, atau hati manusia memahami rahasianya yang tak terkira. Para utusan ilahi berdiam dalam kemah yang sama, membumbung di langit yang sama, duduk di atas tahta yang sama, mengucapkan sabda yang sama, serta mengumumkan agama yang sama. Agama merupakan sarana terbesar untuk menciptakan tata tertib di dunia dan kebahagiaan yang sentosa bagi semua yang berdiam di dalamnya. Jika lampu agama meredup, maka keributan dan kekacauan akan terjadi. Cahaya-cahaya kejujuran, keadilan, ketenangan, dan kedamaian akan berhenti bersinar. Agama Tuhan adalah untuk kasih dan persatuan. Janganlah membuatnya menjadi penyebab kebencian dan perselisihan. Kemah kesatuan Allah ditegakkan. Janganlah engkau memandang satu sama lain sebagai orang asing. Engkau adalah buah-buah dari satu pohon dan daun-daun dari satu dahan. Bumi hanyalah satu tanah air dan umat manusia warganya. Bergaulah dengan para pengikut semua agama dengan penuh keramah tamahan dan persahabatan. Saatnya pasti tiba tatkala semua orang menyadari kebutuhan yang sangat penting untuk mengadakan pertemuan besar yang mencakup seluruh umat manusia. Begitu kuatnya cahaya persatuan sehingga dapat menerangi seluruh bumi. Kita semua sesungguhnya tunduk akan kehendak Tuhan. Pada 22 Mei tahun 1844, Said Ali Muhammad dari Shiraz, Iran, yang juga dikenal dengan gelar Al-Bab, yang berarti gerbang dalam bahasa Arab, yang menunjukkan bahwa ia adalah pintu bagi pengetahuan rohani, mengumumkan bahwa dia adalah pembawa amanat baru dari Tuhan. Agama Bab atau Baha'i tumbuh dengan pesat di Iran, tetapi ditentang dengan keras oleh pemerintah maupun para pemimpin agama sehingga ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Tibris pada tahun 1853 Masehi.
Antara tahun 1848 dan 1852, lebih dari 20.000 penganut agama Bahai telah dibunuh. Salah satu muridnya yaitu Mirza Hussein Ali Nuri yang lebih dikenal dengan gelarnya Bahaullah, artinya kemuliaan Tuhan dalam bahasa Arab, adalah seorang bangsawan Iran yang menjadi pendukung utama Al-Bab, kemudian meneruskan misi dari gurunya. Pada tahun 1868, Bahaullah diasingkan ke kota Akka di Palestina. Pada tahun 1892, Bahaullah wafat di Bahji dekat Akka, tempat menjadi kiblat agama Bahai. Tetapi sebelum menjadi Bahaullah tapi sebelum meninggal, Bahaullah telah menunjuk putranya yaitu Abbas Effendi atau Abdul Baha sebagai pemimpin agama dan penafsir dari tulisannya. Abdul Baha juga mengalami banyak pembuangan dan pemenjaraan. Setelah dibebaskan, dia kemudian mengadakan perjalanan selama tahun 1910 hingga 1913 ke Mesir, Iran, Inggris, Skotlandia, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hungaria, di mana dia mengumumkan prinsip-prinsip ajaran Bahai. Abdul Baha wafat di Haifa pada tahun 1921. Abdul Baha menunjuk cucunya, Shoghi Effendi, sebagai penggantinya. Shoghi Effendi menerjemahkan banyak tulisan suci Bahai, melaksanakan berbagai rencana global untuk pengembangan masyarakat Bahai dan mengembangkan pusat Bahai sedunia atau Bahai World Center. Shoghi Effendi meninggal pada tahun 1957. Agama Bahai juga masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1878 dengan dibawa oleh dua orang pedagang dari Persia dan Turki yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Effendi.